Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu udah mau ngeklik video ini. Baik, sekarang mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk melihat bagaimana hubungan kalian berikutnya dalam waktu dekat, tentu saja ya, setelah pertengkaran yang terjadi. Jadi ini pembacaan yang khusus bagi kamu yang belakangan hari berada di kemelut konflik dengan si dia yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya itu ke bolak-balik, niatnya baca energinya kamu, kebaca energi pasangan kamu. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Nah, jika kamu tidak merasa puas dengan readingnya Mari kali ini, tapi kamu kayak berada di situasi cemas, resah, gelisah, melihat bagaimana perkembangan hubungan kalian, silakan aja melakukan personal reading ke tarot reader manapun yang kamu rasa punya sambung jiwa dengan kamu. Setidaknya kamu jadi kayak bisa lihat ya peta prediksi yang harus kamu lakukan berikutnya dalam menyikapi gitu ya, dalam menyikapi konflik kalian ini. Oke, baik, langsung aja ya kita mulai ya. Bagaimana situasi dalam waktu dekat hubungan kamu bersama dengan dia setelah pertengkaran yang terjadi. Oke, Ten of Pentacles di situ. Kemudian itu ada Oke. Iya. Baik. Nah, jadi kalau Mari rasa begini ya, rasa canggung di antara kalian berdua setelah pertengkaran itu pasti ada. Minimal ada salah seorang di antara kalian, entah itu kamu ataupun itu pasangan kamu, yang kayak masih ada rasa tertekan ya setelah pertengkaran yang terjadi. Sehingga adanya niatan dia, udahlah apa harus diakhiri aja lah ini hubungannya gitu ya. Aku nih udah nggak enak hati sekali, aku nih udah sedih banget kayak gitu ya. Dia tuh nggak paham tentang perasaannya aku gitu. Dia menyakitiku, dia melukaiku. Bisa jadi apa yang dia pikirkan itu sedikit berlebih-lebihan gitu ya. Karena dia kayak yang nggak narik-narik pakai logikanya dia, tapi dia tenggelam aja di emosinya dia sendiri gitu. Jadi ini kayak rasa sedih gitu ya, rasa tak berdaya, rasa yang saat ini sedang rapuh-rapuhnya banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi dalam waktu dekat ini salah seorang yang sensitif sekali dalam hubungan kalian, yang punya energi feminim dalam hubungan kalian, itu nanti mencoba untuk menjauhkan diri. Energi feminim ya, bukan tubuh pria atau wanita gitu ya, bukan ya. Ini berbicara tentang energi Marinya. Karena dalam tubuh pria itu juga bisa dia lebih cenderung tuh energi feminim. Dan sebaliknya dalam tubuh wanita ya, bertubuh wanita, casingnya wanita, tapi energinya itu lebih cenderungnya energi yang maskulin gitu ya. Itu biasa-biasa aja sih, wajar-wajar aja itu terjadi. Nah, jadi siapapun dia yang selama ini lebih sensitifan, yang lebih perasaan gitu ya. Nah, dia nanti yang bisa kayak ngalamin kewalahan ya menyikapi pertengkaran kalian terakhir kali gitu. Sehingga ujar-ujar aku pergi aja lah, aku tinggalin aja lah hubungan ini, itu kayaknya ada banget. Nah, ini beberapa ya pembacaannya untuk hubungan yang udah lama terjalin, yang udah lama terbentuk gitu. Ini hubungannya beberapa tuh lebih cenderung udah dalam banget gitu ya. Ini rumah tangga kah, atau ini boleh ini pacaran, tapi pacarannya udah kayak mikirkan tentang pernikahan di sana gitu ya. Jadi bukan yang hubungan-hubungan cinta-cinta monyet aja di situ kalau Mari lihat, tapi ini hubungan yang jauh lebih serius gitu ya. Nah, dan kayaknya pecahnya hubungan kalian ini tuh cepet banget gitu loh ya. Pertengkaran kalian ini kemudian membawa hubungan ini ke level jatuhnya itu
kok kayaknya ini cepat sekali gitu ya. Ini kayak yang bahkan beberapa kejadian ini tidak bisa diprediksi. Untuk beberapa, kok tiba-tiba ada pertengkaran, kok tiba-tiba ada kemarahan, ada keributan besar gitu ya. Salah satu mungkin di antara kalian itu agak terkaget-kaget di sana. Nah gitu ya. Yang satu mungkin minta pisah ya, atau udah berpikiran ingin pisah, undur diri. Tapi yang satu di sini nampaknya masih ingin coba untuk ngebenahin. Nampaknya ya, kalau dilihat energi ini apa adanya aja dulu gitu ya. Nah, satu mau, satunya agak enggan di situ. Gitu ya. Nah, jadi untuk memperbaiki hubungan ini, mari rasa feeling atau perasaannya dulu itu yang harus diberesin. Nah, gitu. Ya, kalau perasaannya nggak diberesin, perasaannya nggak dibawa tenang kayak gitu ya. Masih ada penolakan gitu. Nah, ini bakalan sulit nanti ciptakan yang bahagia di antara kalian itu untuk kedepannya gitu ya. Oke, baik, sekarang mari lihat dulu energi dari dia, seseorang yang kamu fokuskan. Ini lawan tandingnya kamu ini. Nah ya. Oke, ada mencoba untuk langkah baru di situ. Dianya mencoba langkah baru. Oke, baik. Jadi ini ya, kalau dilihat dalam waktu dekat ini, saya rasa memperbaiki dengan kamu tuh masih belum mau gitu ya. Untuk ngeberesin dalam waktu dekat konfliknya kalian, dia di situ masih ada keengganan. Karena saya rasa ini dia sudah ada fokus barunya ya. Dia udah yang kayak ngelihat, oh ada nih yang lebih asik, ada nih yang lebih enak kayak gitu ya. Ada yang lebih menantang di sana. Ini page of wand di situ ya. Jadi ada yang lebih yang lebih nyenengin gitu ya, yang lebih dia sukai gitu. Nah, makanya dari itu dia di sini ke hubungan kamu alih-alih ngeberesin, ngebenerin gitu ya. Tapi dia malah bisa kayak yang pergi ke tempat yang lain gitu. Nah, untuk hubungan kalian bisa aja nanti dia kayak mikirkannya itu hanya yang negatif-negatif aja tentang kamu. Nah gitu ya. Ini kalau kamu deketin dia dalam waktu dekat, bisa aja dia akan menolak kamu nih. Gitu. Bisa aja dia akan menolak kamu, atau dia bisa di sini berpura-pura menerima kamu gitu ya. Misalnya kalau kamu datang itu untuk mau memperbaiki, dia bisa aja pura-pura di situ, tapi dia tidak sungguh-sungguh gitu ya. Namanya orang pura-pura gitu ya. Tapi dia tuh yang kayak hanya bilang iya aja sama kamu, ingin ngebenerin, tapi kalau dilihat tindakan nyatanya dia itu nihil. Itu nol besar kalau dilihat dari tindakannya dia. Nah gitu. Karena ini dia sedang membuka pintu kehidupannya dia untuk hal baru gitu ya. Ini ada kartu the world ya, posisinya itu posisi kebalik gitu. Jadi ini yang tadinya dia membentengi dirinya dari godaan-godaan luar atau dari pemikiran-pemikiran ingin meninggalkan hubungan. Nah sekarang kondisinya kebalik, berarti itu sedang terbuka gitu ya. Yang tadinya perlindungan dia terhadap dirinya, terhadap hubungan kalian ini terbuka. Nah jadi di sini dia kayak yang biarkan celah ada untuk dia keluar mencari gitu ya, mencari sesuatu hal yang baru, atau dia menginginkan seseorang yang baru tuh hadir dalam hidupnya dia. Nah gitu. Jadi untuk sekarang ini kamu bukanlah orang yang dia fokuskan. Hubungan ini bukanlah sesuatu yang dia fokuskan. Nah gitu ya. Udah ribut tapi nggak mau turun tangan bersama-sama dengan kamu cari jalan tengahnya. Gitu ya. Dia akan lebih kayak cenderung tuh asik sendiri nanti ya dengan hidupnya dia gitu. Dan ketika pun dia memikirkan kamu, saya rasa dia memikirkanmu itu dia pancing-pancing emosinya dia pancing-pancing kemarahan dia sendiri gitu ya. Padahal tengkarnya itu udah berapa minggu yang lalu lah kita katakan ya. Tapi dia masih kayak pancing-pancing aja biar dia tetap ada rasa emosinya aja sama kamu. Nah itu. Dan ini bisa kayak nunjukin ketidaksetiaan gitu ya. Tapi ini kan pembacaan energinya, energi dalam waktu dekat ya. Bisa aja suatu saat itu akan berubah. Cuman kalau dilihat dari sebulan, 2 bulan berikut ini gitu ya, sampai 3 bulan atau 6 bulan kayak gitu ya. Nah, itikat baiknya dia untuk memperbaiki dengan kamu itu masih sangat-sangat lemah sekali.
Nah gitu, kalaupun dia mau memperbaiki sama kamu, ini bisa kayak banyak banget syarat-syaratnya dia, gitu ya. Dan bahkan ada syarat-syarat yang mungkin itu yang nggak masuk akal bagi kamu, yang kayaknya itu hanya nunjukin egonya dia, baik untuk dia aja, belum tentu baik untuk kamu. Soalnya yang sekarang ini dia pikirkan tuh hanya diri dia sendiri aja. Nah gitu, jadi tindakan-tindakan dia itu ya itu berorientasi kepada kebahagiaan dia sendiri, gitu ya. Bukan memikirkan kebahagiaan bagi kalian berdua. Nah, di sana ya, ini masih kayak yang marah-marah tuh, ini masih bisa, gitu. Kalau Mari bilang memang kamu ada baiknya juga sedikit berjarak dari orang ini, gitu ya. Soalnya nanti kamu bisa dapat perlakuan tuh yang nggak enak banget, dan itu bisa bikin kamu makin pedih, gitu. Kamu bisa jadi kayak yang makin sedih. Nah, kalau kamu tanya, kamu nih maunya apa dalam hubungan kalian? Saya rasa dia tuh nggak akan jawab. Atau dia akan bilang, aku mau bersama dengan kamu. Tapi pada kenyataannya belum tentu. Makanya Mari katakan, nggak usah dulu ngomong panjang lebar dengan seseorang ini. Gitu. Karena pikirannya dia, kesadarannya dia, itu lagi goyang. Ya, terhadap hubungan kalian tentu saja. Itu lagi goyang. Jadi dia tuh nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu ya, dia di situ nggak tahu gitu. Jadi kayak dia ngomong sama kamu itu bisa kayak ngomong asal nyablak aja, nggak pakai saring-saring, ngomong aja gitu ya. Entah itu menyakiti kamu atau itu memberikan angin surga palsu kepada dirimu. Nah gitu, karena semangatnya dia untuk bersama dengan kamu tuh lagi down, lagi melempem banget ini semangatnya dia sama kamu, karena energi semangatnya dia itu, gairah hidup dia itu lagi ada di tempat lain. Nah gitu ya, entah itu lagi ke pekerjaannya atau itu ke orang lain gitu ya. Sudah ada orang baru di sini yang hadir dalam hidupnya dia, Page of Wands soalnya. Ini semua langkah baru gitu. Gitu ya, tapi langkah barunya itu berefek lumayan besar dalam relationship-nya kalian ini. Nah, di sana. Ini dia bisa aja kayak yang cek-cek ombak sama kamu. Ya, bisa aja dia nanti yang duluan untuk chatting kamu atau telepon kamu atau ngajak kamu ketemuan. Tapi vibrasi dia itu lihat aja nanti itu lagi nggak enak gitu. Lagi nggak enak. Kalau nggak dia lagi pakai topeng sama kamu, pura-pura baik-baikin kamu gitu ya. Dia akan tunjukkan sisi ego dirinya dia yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah, yang playing victim, yang manipulatif gitu ya sama kamu. Jadi lagi-lagi itikat baiknya dia untuk ngebangun hubungan nih nampaknya belum kuat. Ada mungkin ada, tapi tidak kuat, masih mudah goyah. Four of Wands terbalik di sini. Masih goyah banget gitu. Nah, apalagi kalau ternyata kamu pun dalam hubungan kalian ini masih kayak yang mancing-mancing gitu ya. Masih mancing-mancing. Nah, jadi kalau kamu masih belum bisa tenang menyikapi pertengkaran kalian gitu, ini ya semakin memperlambat ya, semakin memperlambat jikalah kamu ada keinginan untuk rekonsiliasi. Nah gitu, jadi kayak yang nilai dirinya kamu dalam hidup orang ini itu udah kayak yang turun banget gitu. Nah makanya dia bisa kayak cari-cari masalah sama kamu gitu ya. Bisa yang kayak bener-bener diam sama kamu, atau bisa di sini juga yang manas-manasin kamu. Nah gitu. Jadi ini belum selesai, pertengkaran yang kemarin itu belum selesai, belum ada titik temunya di sini. Mau kayak gimana gitu. Jadi daripada kamu kecewa besok lusa, jangan dulu ditanya dia mau apa dalam hubungan kalian. Gitu ya. Dia bisa aja ngomong pisah sama kamu gitu ya. Nah, akhirnya beberapa tentu ya, beberapa tidak semua. Akhirnya kamu tuh bisa kayak nangis bombay nih gitu ya. Kamu udah kayak putus asa banget gitu. Tapi padahal suatu saat nanti dia bisa datang lagi baik sama kamu gitu. Lah orang tadi Mari katakan pikirannya lagi nggak tenang. Kondisi hatinya itu lagi nggak damai lihat kamu. Jadi bisa asal nyabla aja gitu. Bilangnya pisah nggak taunya bukannya mau pisah gitu ya.
Akhirnya kamu capek gitu, nangis gitu ya, kamu capek resah, kamu capek takut kayak gitu. Padahal belum tentu hal itu akan terjadi. Nah di sana gitu ya. Cuman kalau kehangatan yang kamu harapkan dalam waktu dekat, nampak-nampaknya itu belum terwujud nyata. Nah di situ ya. Tapi kalau kamu misalnya berpikir untuk ngelanjutin hidupnya kamu tanpa dia, ya enggak masalah di situ ya, monggo silahkan jalan di situ. Karena ini nampaknya Mari kali ini udah di usia yang dewasa ya, harusnya sudah di usia yang matang, harusnya sudah di usia yang dewasa, tapi kok ya menyelesaikan persoalan itu perkara yang masih sulit ya bagi pasangannya kamu ini. Namun bisa aja ya ternyata orang ini karma jodohnya dengan kamu udah selesai, ya bisa-bisa aja di situ ya, ini adalah pintu untuk kalian melangkah dalam hidupnya kalian masing-masing ya, bisa aja di situ. Cuman kalaupun kalian memilih untuk pisah dan kemudian jalan sendiri-sendiri, energi orang ini tuh ya itu masih yang tetap ada nih di kamu gitu. Jadi kalau dibilang nanti dia akan cepat untuk mengakhiri relationship-nya kalian ini, itu nampaknya Mari tidak juga. Nah gitu ya, dalam waktu sesingkat-singkatnya kemudian dia menganggap kamu itu tidak ada dalam hidupnya dia, itu nampaknya tidak mungkin terjadi gitu. Butuh waktu. Kalaupun kalian berpisah di sini, model perpisahannya itu Mari lihat yang kayak pelan ya, pelan-pelan. Dan ini bisa kayak energinya itu berubah-ubah. Ya terutama dari energinya dia. Dia bisa aja kalau kamu jalan sama orang lain ya. Nah, dia tuh bisa aja nanti kayak yang cemburuan kayak gitu. Dia bisa aja tuh yang di sana tuh panas sendiri gitu ya. Kalau dia tahu bahwa kamu tuh ternyata bisa bahagia tanpa dia gitu. Masih bisa kayak yang gedek-gedek dia gitu. Sulit dia untuk menerima. Mungkin kalau dia dengan petualangannya dia yang baru tuh boleh-boleh aja. Tapi kamu dengan petualangan kamu yang baru, belum tentu dia di situ akan ikhlas lepasin kamu. Nah di sana bisa yang kayak, oh kamu nggak ngehargain aku banget nih gitu ya. Kamu bisa bahagia tanpa aku. Nah jadi kayak yang cari-cari persoalan kayak gitu loh. Yang dimana kamu itu yang salah. Kamu tuh yang selalu ditempatkan, didudukkan di posisi sebagai terdakwa. Nah gitu, padahal kamu masuk dalam pengadilan yang tidak adil, jelas-jelas tidak adil. Ada keberpihakan di situ, yaitu dia berpihak kepada dirinya sendiri dan kepentingan diri dia sendiri. Nah kayak gitu ya. Oke baik, sekarang kita lihat dulu bagaimana energinya kamu. Oh, kenapa kamu ya? Agak sedikit tidak tenang kah menyaksikan video ini? Oke, ini energinya kamu. Seven of Cup di situ. Oke, kamu nih sayang ya sama dia ya. Kamu cinta banget sama dia nih kalau Mari lihat. Kamu kayak yang masih berharap bahwa kamu dan dia itu masih bisa bersama ya. Hubungan ini masih bisa baik ya. Nah, di situ. Nampaknya seperti Mari katakan di awal-awal pembacaan kita, ada satu yang mau, ada satu yang nggak mau. Nah, kebetulan energi yang Mari tarik ini itu adalah energinya kamu yang mau ya, masih mau untuk memperbaiki kembali gitu. Namun dia ini nanti akan menguji ya kesabarannya kamu di situ gitu. Karena kamu tuh kayak masih punya harapan besar dan kamu juga kayak masih punya angan-angan yang ingin kamu wujudkan ya bersama dengan seseorang ini. Nah, ada angan-angan di sini, ada angan-angan ingin berbahagia, ada angan-angan ingin melakukan yang terbaik. Nah, segala macam. Ini angan-angan yang positif banget ya ditunjukkan oleh kamu. Oh, bukan angan-angan sih, tapi energi yang positif ya. Energi yang positif banget sedang kamu tunjukkan kepada pasangannya kamu ini, walaupun bisa di situ dia tuh nggak ngeh kamu tuh sedang melakukan apa. Kalaupun dia tahu kamu di situ kayak yang mau ngambil hatinya dia, kamu yang mau memaafkan dia ya, atau kamu yang mau datang minta maaf sekalipun di situ dia yang sebenarnya salah gitu ya, dia yang men-trigger adanya kecekcokan di antara kalian gitu. Kamu dengan rendah hati minta maaf sama dia, itu bisa dia yang kayak tidak menilai lakunya kamu itu dalam pandangan penilaian yang fair, yang baik.
Nah, seperti Mari katakan tadi, ini kayak playing victim banget gitu loh. Ya, jadi kok kayaknya niatan baiknya kamu ke dia itu dinilai tidak baik oleh dia. Nah, kayak gitu ya. Bisa dia menilai tidak baik apapun yang kamu lakukan terhadap dia ini. Nah, kayak gitu. Tapi dalam keributan ini, mari tangkep kamu nampaknya nggak yang terlalu bersedih-sedih di situ ya. Kamu nampaknya di sini orang yang tegar gitu. Mungkin beberapa di antara kalian pernah mengalami situasi yang seperti ini ya di masa lalu. Entah itu dengan dia ataupun dengan orang lain gitu. Jadi ini bukan kayak yang cobaan pertama bagi kamu gitu ya. Ini udah cobaan kesekian dan kamu tuh udah pandai dalam bersikap. Nah, dan kalau mari lihat di sini kamu tuh tidak menjadi pengemis cinta. Walaupun kamu masih berharap bahwa ada lagi kesempatan kamu dan dia itu bisa harmonis, bisa kembali bersama. Namun di sini kamu tidak merendahkan dirimu. Atau kamu sedang belajar ya. Kamu sedang belajar tidak merendahkan dirimu, rendah hati iya. Tapi merendahkan kepalamu ke kakinya dia itu enggak ya. Itu ujar-ujaran ya, sorry. Nah, di sana. Gitu. Jadi kamu tuh yang nampaknya mungkin udah kenal banget ya sama pasangannya kamu ini, karakternya itu kayak gimana tuh. Kamu udah paham atau kamu mau memahami. Nah, kamu belajar memahami tentang dia apa adanya. Mantap. Ini kedewasaan sesungguhnya. Gitu ya. Ini kalau mari rasa loncatan kesadaran ya, lompatan kesadaran gitu. Memahami, mencoba untuk memahami di situ. Bukannya kamu bukannya kamu tuh masuk terus-menerus dalam blunderan emosi-emosi ini gitu ya. Tapi justru kamu di sini kayak berusaha keluar dari persoalan dan permasalahan ini. Kamu tidak mengizinkan tarikan-tarikan energi negatif itu datang ke kamu. Nah, jika mungkin kamu yang lagi ngelihat video ini belum seperti apa yang Mari sampaikan, ayo latih dirinya kamu. Nah, gitu ya, kuatkan dirimu untuk melampaui persoalan gitu. Karena kalau kamu melihat ada persoalan dan kamu hanya mendekam dalam persoalan itu aja, itu nggak akan bisa selesai. Kita harus energinya kita itu ya, harus berada di atas persoalan. Baru persoalan ini akan terselesaikan dengan mudahnya. Nah, kayak gitu. Ataupun kalau dia ada perjuangannya, itu hanya kayak perjuangan sedikit gitu ya. Misalnya, ini contoh ya, kita analogikan seperti ini. Permasalahan itu energi kekuatannya ada di 10. Nah, kamu harus punya energi kekuatan tuh yang katakanlah minimal 30. Baru itu bisa persoalannya akan selesai. Kalau kamu tidak punya energi 30, sementara persoalanmu itu ada di energi 10, sampai kiamat nggak kurang 1 hari itu nggak bakalan selesai. Bagaimana caranya meningkatkan energi ini, Cece? Ya, tentu saja dengan menerima, gitu ya. Menerima apapun yang sedang terjadi. Jangan ditolak dia. Gitu. Jangan ditolak. Ini fakta. Fakta telah terjadi, gitu ya. Fakta telah hadir bahwa adanya persimpangan, adanya adanya di situ tubrukan dari ego, gitu ya. Adanya tubrukan dari ego. Nah, jadi ya udah diterima aja gitu. Jangan dibantah, jangan ditolak dia. Apapun yang dilakukan pasangannya kamu terhadap kamu, menyikapi hubungan kalian, ya udah terima aja, itu dia apa adanya. Jangan yang kayak Bokyo dia itu ya seperti ini, Bokyo dia itu seperti itu. Nggak bisa. Itu hanya akan menguras energi kamu aja gitu ya. Menuntut yang seperti itu. Ya mungkin pemikiran kamu tuh baik sih, baik ya. Mungkin harusnya tuh kalau orang dewasa tuh begini ya. Iya. Mungkin ya memang harusnya seperti itu. Tapi kita menuntut sama seseorang tuh ya nggak paham seperti itu. Dan jangan-jangan kamu tuh hanya ngedumel di belakang aja, nggak kamu sampaikan di depannya dia. Nah gitu ya. Terus bagaimana dia tahu ada kekeliruannya? Nah di sana ya. Atau ya memang ego dia tuh lagi kenceng-kenceng banget. Jadi apapun siraman rohani yang kamu kasih sama dia
itu jadi kayak air panas gitu loh ya. Dia lagi membara nih ya, dia kita bayangkan sedang menjadi sosok api nih gitu. Tiba-tiba kamu datang membawa air gitu ya. Nah jadi yang tadinya air ini sejuk gitu ya, nah ini jadi kayak airnya tuh kayak mendidih gitu. Airnya bisa jadi kayak panas gitu ya. Nah jadi ada memang saatnya kita itu yang kayak kasih aja dulu dia untuk luapin ego-egonya dia gitu ya. Kasih aja dulu dia ruang gitu. Sampai dia capek sendiri, sampai dia lelah sendiri. Nah gitu. Baru dan kondisikan dirimu, soalnya yang paling penting di sini adalah dirimu gitu ya. Kalaupun dia udah siap memperbaiki keadaan, tapi kamunya dalam kondisi tidak siap, ya sama dengan nol besar gitu, ya kan? Kamu tenangin aja dulu dirinya kamu gitu ya, berdamai dulu dengan apa yang sudah terjadi, jangan ditolak gitu. Dengan kamu tidak menolak, maka kamu akan punya stok energi itu tadi. Jadi secara otomatis nanti itu akan membukakan jalan gitu ya, akan membukakan jalan yang terbaik untuk memperbaiki kah atau untuk ngelanjutin langkahnya kamu tanpa dia. Nah di situ kan opsi-opsi itu kan selalu dia kembali bersama ataupun jalan sendiri, kan tetap antara dua itu aja. Nah gitu kan. Nah namun kalau dilihat apa adanya dari pembacaan ini, ya kamu di sini udah bagus sekali. Kamu di sini yang udah jujur, aku mau lagi dengan dia, aku masih ingin lagi dengan dia. Nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini beberapa besar di antara kalian itu nggak butuh nasihat dari Mari, karena kamu tuh udah tahu banget caranya itu bersikap tuh seperti apa gitu. Karena kamu akan menunjukkan ketenanganmu. Kamu bisa aja ngamuk, kamu bisa aja marah sama dia. Tapi di sini kamu kayak yang mengkontrol kemarahannya kamu itu supaya tidak destruktif. Gitu ya. Kamu tidak yang lantas ugal-ugalan juga di sini, walaupun ini kelihatan dia ugal-ugalan. Jadi ini kalau dua-duanya ugal-ugalan kan pecah gitu ya, rusak kayak gitu. Nah, di sini banyak di antara kalian yang lagi ngeliat video ini sedang berjuang untuk menjaga kewarasan kesadaran kalian. Nah, gitu, tidak membiarkan ego emosinya kalian menyetir ya, menyetir langkahmu, menyetir tindakanmu dalam menyikapi konflik dan permasalahan yang sedang terjadi ini gitu. Ini dia cepat atau lambat akan balik lagi sama kamu gitu ya. Kalau Mari lihat, cepat atau lambat dia akan balik lagi sama kamu. Nah tapi baliknya di sini itu kita tidak bercerita tentang oh dia akan menjadi lebih baik lagi, enggak lah ya. Mari enggak ngomong ke arah sana. Hanya ceritanya energi tidak meninggalkan gitu ya. Energi tidak meninggalkan kamu itu ada, namun menjadi partner yang baik tentu saja ya. Tentu saja dia akan butuh proses di situ. Nah, lagi-lagi ini energinya bisa bolak-balik, bisa aja orang ini yang udah berdamai hati terhadap kamu, tapi kamu di situ bisa nanti juga yang agak kehilangan kesadarannya kamu, justru tanpa kamu sadari memperpanjang kemelut gitu ya, karena masih banyak ego yang mau kamu muntahkan terhadap dia. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Baik, pembacaan ini Mari tujukan untuk kamu dengan inisial berikut ya. Ini inisialnya dia, inisialnya kamu. Ini zodiaknya dia, bisa juga zodiaknya kamu. Ini bisa cuman clue salah satunya ya. Oke, ada di situ inisial H, habis. Ada inisial M, Malaka. Ada inisial A, Aceh. Ada inisial F, Faktor. Ada inisial S, Sehat. Ada inisial X, Saverius. Ada inisial E, Enak. Ada inisial I, Itu. Inisial T, Telur. Inisial O, Obat. Inisial N, Nanti. Inisial B, Berikut. Inisial Y, atau ini B, Budi gitu ya. Kemudian ada inisial Y, Yanti.
ada inisial D, 2, ada inisial J, jalan, inisial L, lupa, ini inisial P, pagi, inisial Q, Korea, inisial C, canda, inisial R, rambut, ya. Kemudian masuklah kita ke zodiak ya. Ini ada zodiak dari Capricorn di sana, Taurus di situ, Scorpio, hadir energi dari Scorpio lagi, energi dari Sagittarius, di situ ada Cancer, Sagittarius lagi, hadir energi dari Virgo, Gemini, kemudian di situ ada Virgo lagi, ada Gemini lagi, Libra di sini, Pisces, Leo hadir, Aquarius, Pisces lagi, Taurus lagi, dan hadir energi dari Aries di sini ya. Aries, Sagittarius, Leo, kemudian ada energi dari Gemini, Libra, dan Aquarius itu juga ada ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.